Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 251 sampai bab ke-260. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-251. Video kali ini diawali dengan ketegangan hebat. Saat Fang Bai tanpa ragu melumpuhkan Fang Kun dan anak buahnya demi membela sepupunya. Ketangkasan luar biasa itu membuat Jiang Han terkesima sekaligus cemas akan bahaya besar yang mengintai mereka semua. Fang Kun yang terluka parah segera memanggil kepala polisi setempat untuk membalas dendam. Kedatangan aparat yang bertindak berat sebelah ini kini memojokkan Fang Bai dalam situasi yang semakin rumit dan penuh teka-teki. Bab ke-252. Melanjutkan kisah sebelumnya. Ketegangan makin memuncak saat seorang polisi jujur berusaha membela Fang Bai dari tuduhan sepihak. Namun, sang kepala polisi yang picik justru mengabaikan kebenaran dan tetap memenjarakan mereka demi menyenangkan pihak berkuasa. Fang Bai memilih mengalah sementara demi keselamatan keluarganya yang cemas. Di sisi lain, Fang Kun yang mendapati tangannya cacat permanen langsung mengadu kepada orang tuanya sambil menuntut pembalasan kejam. Situasi semakin genting ketika para tahanan mulai diinterogasi dengan ancaman siksaan. Bab ke-253. Dua petugas berniat membahayakan Fang Bai di ruang interogasi. Namun dengan sangat mudah, pemuda misterius itu membalikkan keadaan hingga membuat mereka pingsan. Tanpa buang waktu, ia langsung menghubungi wali kota Zhongzhou untuk menuntaskan ketidakadilan ini. Petinggi kantor, polisi, dan musuhnya tengah merencanakan hukuman kejam. Tanpa diduga, kehadiran Xia Chenyu yang sangat memikat langsung menyita perhatian semua orang di sana. Bab ke-254. Xia Chenyu mendatangi kantor polisi demi membebaskan Fang Bai. Namun, niat baiknya disambut, sikap mesum kepala polisi serta kemarahan orang tua Fang Kun yang menolak keras jalur damai. Mereka menuntut agar Fang Bai dipenjara tanpa kompromi. Ketegangan kian memuncak saat Xia Chenyu membongkar ketidakadilan hukum di tempat tersebut. Ketika ia berniat menghubungi keluarga Su yang berkuasa. Secara mengejutkan, sosok Fang Bai justru melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Bab ke-255. Suasana kantor, polisi mendadak tegang ketika Fang Bai muncul bersama dua rekannya setelah melumpuhkan para petugas. Kemunculan mereka yang mengejutkan membuat Direktur Liu yang panik dan emosi. Didorong oleh gertakan orang tua pelaku, Liu yang nekat mencabut pistol dan mengarahkannya langsung ke arah Fang Bai. Saat pelatuk ditarik, serangan rahasia Fang Bai membuat tembakan meleset dan menghancurkan jendela. Tubuh Liu yang seketika lumpuh total akibat jarum perak yang menembus dadanya. Kepanikan makin memuncak saat seluruh petugas bersenjata berdatangan mengepung tempat itu. Bab ke-256. Tembakan Liu yang ternyata meleset hingga membuat Xia Chenyu dan kawan-kawan lega. Anehnya, sang direktur justru membeku tak mampu bergerak saat Fang Bai melangkah mendekat. Kehadiran Wang Bin dan para petugas lain kian memperkeruh suasana kantor polisi yang tegang. Kabar pingsannya 6 petugas interogasi mendadak menyeruak hingga memicu kecurigaan besar. Tanpa ragu, Fang Bai mengakui perbuatannya sebagai bentuk perlindungan diri dari aksi penganiayaan. Bab ke-257. Ketegangan di kantor polisi mencapai puncaknya saat wali kota Lu Xinghe tiba-tiba muncul. Kehadiran pemimpin kota tersebut langsung membongkar kelicikan Fang Kun dan Liu Yang. Sang wali kota justru menyapa Fang Bai dengan penuh rasa hormat, membuat semua pejabat terperangah. Liu yang mulai terdesak akhirnya panik dan membongkar semua kejahatan terlarang yang ia lakukan bersama Fang Kun. Wali kota Lu kini duduk berdua bersama Fang Bai untuk mendengarkan seluruh pengakuan jujur tersebut. Bab ke-258. Kejahatan Fang Kun terungkap sepenuhnya hingga wali kota Lu Xinghe murka dan langsung memerintahkan penahanan para pelaku kejahatan tersebut. Fang Bai yang sangat dihormati oleh wali kota kemudian memanfaatkan pengaruh positifnya demi membantu kepindahan tugas mengajar sepupunya ke kota. Perbincangan hangat mengenai kedekatannya dengan Jenderal Tualu membuat para pejabat setempat semakin menaruh rasa hormat. Sebelum melangkah pergi, pujian singkat dari Fang Bai bahkan berhasil mengubah nasib seorang polisi jujur menjadi kepala polisi baru. Bab ke-259. Memasuki bab ini, kepulangan Fang Bai bersama rombongannya membuat seluruh keluarga terperangah tak percaya. Keputusan wali kota yang membebaskan mereka sekaligus mencopot jabatan kepala desa yang korup membawa angin segar.
bagi masa depan dan rencana pernikahan Fang Wu. Pada masa yang sama, kemunculan sosok wanita cantik bernama Xia Chenyu dengan penampilan yang begitu anggun dan pemalu justru menimbulkan tanda tanya besar. Perubahan sikapnya yang sangat drastis membuat Fang Bai kebingungan dan bertanya tentang niat sebenarnya. Di balik topeng keanggunan tersebut, bab ke-260. Memasuki bab penutup di video kali ini. Kedatangan Xia Chenyu yang anggun dan memesona langsung menyita perhatian seluruh keluarga besar Fang Bai. Ia tidak hanya pandai mengambil hati sang ibu lewat pujian manis, tetapi juga diam-diam menyimpan misi rahasia demi mempertahankan Fang Bai di perusahaannya. Keakraban mereka memicu spekulasi hangat bahwa ada hubungan spesial yang terjalin. Ketegangan kian memuncak saat sebuah hadiah jam tangan mewah bernilai fantastis diserahkan, membuat semua orang terperanjat dan bertanya-tanya tentang rahasia besar di balik kebaikan wanita kaya tersebut. Apakah kejutan hadiah fantastis ini akan membuka tabir hubungan sebenarnya antara mereka berdua di bab berikutnya? Terus ikuti kelanjutan cerita ini di video yang akan datang. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 251 sampai bab ke-260. Selamat mendengarkan. Bab 251, Favoritisme. Tamparan, tampar, tampar. Serangkaian suara retakan samar muncul, dan tinju kanan Fang Kun seketika menjadi tidak berguna. Ah, tanganku, rasa sakit itu, 10 kali lipat, 100 kali lebih hebat dari sebelumnya, menyembur dari kerumunan. Fang Kun berteriak lebih melengking dari sebelumnya, dan penglihatannya menjadi gelap, hampir membuatnya pingsan di tempat. Teman-teman Fang Kun yang hanya ada saat senang di belakangnya melihat ini dan wajah mereka berubah drastis. Mereka saling bertukar pandang dan meluru menuju Fang Bai bersama-sama. Li Hu dan Fang Wu bersiap maju dan bertarung, tetapi sebelum mereka sempat melakukannya, sebuah sosok berkelebat di hadapan mereka. Teman-teman Fang Kun terlempar ke belakang, mendarat di tanah dan meratap memanggil orang tua mereka, berteriak tanpa henti, jelas-jelas mengalami jatuh yang keras. Li Hu dan Fang Wu tertegun, menatap Fang Bai dengan mata penuh ketidakpercayaan. Saya sudah berlatih selama beberapa tahun, dan hari ini latihan itu sangat berguna. Fang Bai berkata sambil menyebarkan kepada Li Hu dan Fang Wu yang terkejut, lalu melancarkan tendangan yang membuat Fang Kun terpental. Tubuh Fang Kun terlempar ke belakang dan menabrak salah satu kaki tangannya dengan keras, menyebabkan dia berteriak, "Wawa," sambil air mata dan ingus mengalir deras. Orang tua Jiang Han melihat putra wali kota dipukul di depan pintu rumah mereka dan khawatir hal itu akan berdampak pada mereka. Mereka menjadi pucat pasi karena ketakutan, tidak yakin harus berbuat apa. Namun, yang membuat Jiang Han khawatir adalah Fang Wu. Dia berlari mendekatinya dan mendesak dengan cemas, "Saudara Wu, kalian telah memukul Fang Kun, dan polisi akan menangkap kalian di sini. Pergilah dengan cepat dan bersembunyilah untuk sementara waktu. Jangan khawatir, aku lebih memilih mati daripada menikahi Fang Kun." Fang Wu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tidak akan pergi." Fang Kun menyerang lebih dulu. Jika polisi akan menangkap siapapun, mereka harus menangkap dia. Jiang Han menghentakkan kakinya karena kecewa dan berkata, "Kakak Wuku yang bodoh, ayah Fang Kun adalah wali kota, dan polisi pasti akan berpihak padanya. Pada akhirnya, kalianlah yang akan menderita." Ini, memikirkan pengaruh yang dimiliki keluarga Fang Kun di kota itu, Fang Wu mulai ragu-ragu, mengalihkan ke arah Fang Bai. "Kamu pasti kakak ipar kan? Nama saya Fang Bai, sepupu ketiga Fang Hu." Fang Bai menatap Jiang Han sambil tersenyum dan bercanda, "Kakak ipar cantik dan memiliki pembawaan yang baik. Tidak ada sepupu kita yang lebih tua terus memikirkanmu dan bersumpah untuk tidak menikahi siapapun selain kamu. Bersama-sama, kalian adalah pasangan yang sempurna, pasangan serasi yang ditakdirkan di surga." Jiang Han sempat merasa kesal terhadap Fang Bai karena telah menyakiti Fang Kun dan berpotensi membuat Fang Wu mendapat masalah, tetapi setelah mendengar Fang Bai menawarkan dengan penuh kasih sayang sebagai kakak ipar dan memujinya sebagai cantik dan anggun, rasa kesalnya langsung hilang. Meskipun demikian, pemikiran bahwa kejadian ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik dan bahwa Fang Wu dan yang lainnya mungkin akan menghadapi hukuman penjara sangat membebani pikiran. Melihat Fang Bai acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli menyakiti Fang Kun, Fang Wu merasa semakin berani dan membusungkan dadanya. Dia berkata kepada Jiang Han, "Serahkan masalah ini kepada kami akan menanggungnya meskipun langit runtuh." Saat ketiganya sedang berbicara, Fang Kun, dengan susah payah menahan rasa sakit, berdiri dan mengambil ponselnya. Dia menelepon Direktur Liu yang dari kantor polisi kota Kuilfang, mendesaknya untuk segera membawa anak buahnya. "Ambillah seorang pun dari kalian yang mampu menangani ini. Saya sudah menghubungi polisi, tunggu saja sampai saya ditangkap dan dipenjara." Setelah menelepon kantor polisi, Fang Kun langsung kembali menyatakan angkuh. Sambil menyeka keringat yang mengalir dari dahinya karena rasa sakit, dia menatap Fang Bai dengan mata penuh kebencian dan berkata dengan kejam, "Kau pikir kau tangguh?
Mari kita lihat apakah Anda berani menyentuhku saat polisi tiba. Fang Bai melangkah mendekati Fang Kun, meraihnya dengan tangan kirinya, dan mengangkat tangan itu, menamparnya beberapa kali. Wajah Fang Kun membengkak begitu parah hingga tak bisa dikenal, dia mungkin bahkan tidak akan dikenal oleh orang tuanya sendiri ketika sampai di rumah. Aku memukulmu, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak senang, lawanlah. Fang Bai melepaskan tangan kirinya, dan dengan senyum di wajahnya, menatap Fang Kun yang terkejut akibat pengumuman dan duduk di tanah. Ditampar di depan umum, dan lebih dari sekali lagi, adalah suatu tempat yang sangat panas. Fang Kun, yang terkejut sekaligus marah, merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak. Fang Kun ingin mengumpat keras dan bertarung sampai mati dengan Fang Bai, tetapi bayangan gerakan Fang Bai yang sangat cepat membuat hatinya merinding, dan dia berdiri di sana, tidak berani bergerak. Fang Wu dan Li Hu memperhatikan Fang Kun, dengan hidung bengkak dan wajah memar, dalam keadaan yang tenggelam, dan mau tak mau merasa puas dan lega. Mereka sangat mengagumi Fang Bai dan sekaligus semakin khawatir. Dengan mengungkapkan tamparan itu, Fang Bai benar-benar menyinggung perasaan Fang Kun. Mengingat sifat Fang Kun yang garang dan pendendam, dia pasti akan membalas dendam. Selain itu, dikatakan bahwa ayah Fang Kun, yang merupakan wali kota-kota tersebut, sangat protektif. Mengetahui bahwa kematiannya telah menghantam dengan sangat parah, dia tentu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Saudara Wu, kalian bertiga harus segera pergi dari sini. Jiang Han hampir menangis, mendorong Fang Wu, Fang Bai, dan Li Hu sambil menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Meskipun Fang Bai adalah orang yang melayangkan pukulan, Fang Wu dan Li Hu berdiri di dekatnya, yang mengimplikasikan mereka sebagai kaki tangan. Fang Kun pasti juga akan membenci mereka. Meninggalkan, tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Fang Kun mendengar suara sirene polisi yang mendekat dengan tergesa-gesa dan menampilkan seringai jahat di sudut mulut. Fang Qiang dan Fang Ying juga mendengar suara sirene dan mulai panik. Keluarga Fang Xiong yang terdiri dari 3 orang diam-diam menjauh, bersyukur dalam hati karena mereka tidak terlibat dalam masalah tersebut. Jika tidak, begitu polisi tiba, mereka mungkin juga akan ditangkap. Saudara Wu, Jiang Han tahu bahwa Fang Wu dan yang lainnya tidak mungkin bisa melarikan diri sekarang. Wajahnya langsung memucat, dan air mata menggenang di matanya. Meskipun keluarga Fang Gang agak cemas, melihat Fang Bai tetap tenang dan mengingat hubungan persahabatan dengan keluarga Su yang berpengaruh dari Zhongzhou, mereka percaya polisi tidak akan memperlakukannya dengan buruk, sehingga mereka tidak terlalu khawatir. Tak lama kemudian, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah keluarga Jiang. Seorang petugas polisi parubaya, bertubuh gemuk, berusia sekitar 40 tahun, dengan cepat memimpin 5 atau 6 bawahannya ke arah mereka. Melihat petugas yang gemuk itu, Fang Kun terlatih-tatih mendekatinya seolah-olah menyambut anggota keluarga, membisikkan beberapa kata kepadanya, lalu menunjuk kembali ke Fang Bai, Fang Wu, dan Li Hu. Perwira bertubuh gemuk bernama Liu yang itu adalah kepala kantor polisi kota Kuilfang. Dia memiliki hubungan kekerabatan yang rumit dengan keluarga Fang Kun. Setelah mendengar perkataan Fang Kun, dia segera memimpin bawahannya menuju Fang Bai dan yang lainnya dengan aura yang garang. Kalian bermaksud melakukan penyerangan yang disengaja. Ikutlah bersama kami ke stasiun. Liu Yang, dengan wajah tegas, menatap Fang Bai dan yang lainnya dari atas ke bawah tanpa mengucapkan kata pun, menunjuk tangannya dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap mereka. Direktur Liu, sebagai penegak hukum, bahkan jika Anda harus menangkap seseorang, bukankah seharusnya Anda mengklarifikasi terlebih dahulu apa yang terjadi? Fang Wu melangkah maju dan menantang dengan lantang. Liu yang memasang wajah dingin dan berkata, aku sudah mendapat informasi tentang apa yang terjadi dari Fang Kun. Kau melukai tangan kanan Fang Kun dengan konsekuensi yang serius. Kami akan menegakkan hukum secara imparsial dan menangani masalah ini dengan serius. Kata-katanya jelas berpihak pada Fang Kun, membuat Fang Wu dan Li Hu sangat marah setelah mendengarnya. Bab 252, mengumpulkan pasukan untuk menuntut keadilan. Tepat pada saat itu, seorang petugas polisi kurus, berusia sekitar 25 atau 26 tahun, berjalan ke sisi Liu Yang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pak Kepala, Fang Kun tidak memiliki reputasi baik di kota ini, dan pasti ada lebih banyak hal di balik kejadian ini daripada yang dia ceritakan. Kita tidak bisa begitu saja mempercayai perkataannya. Petugas polisi yang berbicara bernama Wang Bin, dan dia pernah sekelas dengan Fang Wu di sekolah menengah pertama. Hubungan mereka berdua tetap baik hingga hari ini. Melihat bahwa kepala polisi cenderung menangkap Fang Wu dan yang lainnya tanpa menyelidiki lebih lanjut, Wang Bin merasa tidak bisa tinggal diam dan mengangkat bicara untuk menegakkan keadilan. Wang Bin memiliki karakter yang jujur, gemar mencari kebenaran, dan tidak pandai menipu atasan. Selain itu, tanpa dukungan atau koneksi yang signifikan, Liu yang tidak pernah menunjukkan perlakuan istimewa kepada bawahannya ini. Wang Bin, apakah kamu mengambil keputusanku? Di antara kita berdua, siapa yang menjadi pemimpin di sini, kamu atau aku? Ketika Liu yang mendengar Wang Bin menunjukkan kesalahan Fang Kun, dia sangat tidak senang, menatap tajam, dan menegurnya dengan keras. Jika petugas polisi lain yang ditegur oleh kepala polisi, mereka pasti tidak akan berani bersuara lagi, tetapi Wang Bin keras kepala.
Begitu dia yakin bahwa dirinya benar, dia tidak takut di langit maupun bumi. Kamu adalah pemimpinnya, namun apa yang Anda lakukan bertentangan dengan prosedur keadilan, dan itu tidak benar. Wajah Wang Bin dipenuhi dengan rasa kebenaran, dan dia berdiri tegak, menghadapi Liu Yang. Fang Bai memandang Wang Bin dengan agak terkejut sekaligus dianugerahi kepada perwira muda yang berani menyuarakan keadilan. Anda, bagus sekali, Wang Bin, tidak mengikuti perintah pemimpin, mengabaikan dan bermalas-malasan dalam menjalankan tugasmu. Tunggu saja, begitu kita kembali ke kantor polisi, aku akan melaporkan perilakumu kepada atasan, dan kau akan menerima hukumanmu. Liu Yang, merasa harga dirinya telah tercoreng oleh pembangkangan Wang Bin di depan umum, menjadi marah dan menunjuk ke arah Wang Bin sambil berteriak dengan geram. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Bin, dan sambil menunjuk Fang Wu, Fang Bai, dan Li Hu, dia memberi perintah kepada para petugas lainnya, apa yang kalian tunggu? Borgol ketiga orang ini dan bawa mereka kembali ke kantor polisi untuk diproses. Para petugas lainnya tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri seperti Wang Bin. Setelah mendengar perintah itu, mereka segera mengeluarkan borgol dan mengepung Fang Bai dan yang lainnya. Secercah cahaya dingin terpancar dari mata Fang Bai, dan energi dahsyat berkobar di dalam dirinya. Namun, setelah melihat raut khawatir dari orang tuanya, kakak perempuannya, pamannya, dan bibinya, dia menekan energi itu dengan paksa. Seandainya ia tidak memiliki keluarga, kerabat, atau teman, Fang Bai bisa menjadi tak kenal takut, bebas bertindak sesuka hati. Namun kini, karena terikat oleh koneksi yang dimilikinya, ia harus lebih berhati-hati dalam mengambil tindakannya. Ayah, Ibu, kami akan pergi ke kantor polisi untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Kamu pergi ke rumah paman dan tunggu kami. Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja, dan tidak akan lama lagi kita akan kembali dengan selamat. Fang Bai memberikan senyum menenangkan kepada orang tuanya dan berkata dengan lantang. Apakah Anda berpikir akan kembali selamat setelah masuk ke kantor polisi? Kau telah merekam, aku takkan tenang sampai aku membuatmu menderita seperti di neraka, sialan jika aku tidak menyandang nama keluarga Fang. Setelah mendengar ucapan Fang Bai, Fang Kun bertukar pandang dengan Liu Yang dan tak berdaya menahan senyum sinisnya. Fang Bai, Fang Wu, dan Li Hu diborgol oleh beberapa petugas dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, menuju ke kantor polisi kota. Dengan tangan kejadian yang terasa sangat sakit dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berdebat dengan Jiang Han mengenai dukungannya sebelumnya kepada Fang Wu, Fang Kun, ditemui oleh beberapa teman persahabatan, pergi ke rumah sakit kota untuk memeriksa lukanya. Kakak laki-laki, kakak ketiga, kalian harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka dengan cepat. Fang Kun sepertinya sangat akrab dengan orang-orang di kantor polisi. Begitu Li Hu dan yang lainnya ditahan, bukankah mereka akan diintimidasi sesuka hati? Khawatir akan menyelamatkan putra dan kedua keponakannya, Fang Ying merasakan air mata menggenang saat melihat mobil polisi itu pergi. Adikku, jangan khawatir, jika Fang Bai bilang semuanya akan baik-baik saja, maka pasti akan baik-baik saja. Ayo, kita kembali dan menunggu dengan sabar. Fang Gang mengulurkan tangannya dan berbicara kepada Fang Qiang, Fang Ying, dan yang lainnya dengan ekspresi tenang. Fang Bai punya beberapa teman di kota ini. Jika dia bisa menghubungi teman-temannya, dia pasti akan baik-baik saja. Yang Mei, melihat Fang Qiang, Fang Ying, dan yang lainnya ragu-ragu, tersenyum dan menambahkan sebuah kalimat. Teman-teman, yang disebut oleh Yang Mei tidak lain adalah keluarga Su. Fang Gang dan istrinya mengetahui dari putra mereka bahwa keluarga Su berpengaruh tidak hanya di komunitas bisnis Huaxia tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan politik. Meskipun mereka tidak sepenuhnya yakin tentang sejauh mana pengaruh ini, mereka percaya bahwa tidak akan menjadi masalah besar untuk mengeluarkan putra mereka dan dua keponakan mereka dari kantor polisi kota kecil. Setelah kejadian itu, Fang Qiang tak sanggup lagi mengurus pernikahan berikutnya keesokan harinya, dan bersama Fang Gang dan Fang Ying, ia pulang ke rumah untuk duduk dan menunggu dengan sabar di halaman. Tak lama kemudian, keluarga Fang Xiong yang terdiri dari 3 orang juga diam-diam kembali ke rumah Fang Qiang. Begitu mereka memasuki halaman, mereka mengeluh bahwa Fang Bai terlalu impulsif. Dia tidak hanya menyinggung putra sulung yang sebenarnya, tetapi dia juga melibatkan Fang Wu dan Li Hu. Kali ini, mereka khawatir tidak mungkin menghindari penjara. Xiao Juan, kamu bekerja di pemerintahan kota dan mengenal banyak orang. Bisakah kamu mempertimbangkan cara agar polisi membebaskan Fang Wu dan yang lainnya? Kami siap mengeluarkan uang jika perlu. Fang Qiang menatap Fang Xiaojuan dengan wajah penuh harapan dan bertanya, Paman, bukannya aku tidak mau membantu, tapi aku baru mulai bekerja belum lama ini dan tidak punya wewenang di hadapan pimpinan. Selain itu, Fang benar-benar memiliki banyak kekuasaan dan pengaruh, baik di kabupaten maupun di kota, orang-orang terhubung dengannya. Fang Bai memukulnya, siapa yang berani memohon atas nama kita? Fang Xiaojuan memiliki hubungan keluarga dengan Fang Bai, Fang Wu, dan Li Hu. Setelah Fang Bai menyakiti Fang Kun, dia khawatir dirinya sendiri akan ikut terlibat. Dia ingin menghindari situasi itu sepenuhnya, apalagi menawarkan bantuan. Mendengar jawaban Fang Xiaojuan, Fang Qiang menghela nafas tak berdaya dan mengingat. Fang Bai,
Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Saat Fang Qiang dan yang lainnya sedang duduk di halaman dengan kebingungan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sebuah bangsal di rumah sakit pusat kota. Raungan itu berasal dari Fang Kun. Ia telah menjalani pemeriksaan medis menyeluruh di rumah sakit, yang mengungkapkan adanya beberapa patah tulang di telapak tangan dokumen. Sekalipun tulang-tulang tersebut dapat diposisikan dengan benar, kemungkinan besar akan meninggalkan komplikasi dalam jangka panjang, sehingga memegang sumpit saat makan pun akan menjadi tantangan yang signifikan. Fang Kun, yang belum pernah menderita rasa sakit atau kehilangan seperti itu sejak kecil, terbaring di kasur rumah sakit setelah dirawat oleh dokter dan memanggil ibunya, Yang Ping, dan ayahnya, Fang Kun, satu demi satu. Fang Kun dan Yang Ping terkejut dan marah setelah menerima telepon dari putra mereka dan mengetahui luka serius yang dideritanya, mengabaikan pekerjaan mereka dan memindahkan ke rumah sakit untuk menjenguknya. Bu, tangan kananku rusak parah, dan itu ulah anak bernama Fang Bai. Kau harus membalas dendam untukku. Fang Kun menangis terseduh-seduh, langsung memeluk ibunya, Yang Ping, begitu melihat orang tuanya. Melihat tangan anaknya terbalut seperti pangsit ketan, Yang Ping pun ikut merasa sedih dan menangis bersamanya. Setelah berlinang air mata, dia berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan pelaku yang menyakiti putranya lolos tanpa hukuman. Fang Kun juga menunjukkan ekspresi kemarahan yang gelap. Dia tidak percaya ada orang yang berani menyakiti putranya di wilayah kekuasaannya sendiri, itu sangat keterlaluan. Sesaat kemudian, pasangan itu meninggalkan rumah sakit dan menaiki mobil sedan, menuju kantor polisi kota untuk menuntut keadilan. Setelah dibawa ke kantor polisi, Fang Bai, Fang Wu, dan Li Hu masing-masing ditahan di ruang interogasi terpisah, dengan 2 petugas ditugaskan untuk menginterogasi mereka semua. Sebelum interogasi, ke-6 petugas tersebut menerima petunjuk dari petugas Liu Yang untuk memberi penjahat ketiga itu pelajaran yang baik jika mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Bab 253, Chen Yu tiba. Ke-6 pasangan itu tahu dalam hati mereka bahwa yang dimaksud Direktur Liu dengan mendidik sebenarnya adalah pelajaran bagi Fang Bai dan kedua rekannya. Interogasi terhadap Fang Bai dilakukan oleh 2 petugas, 1 gemuk dan 1 kurus. Karena Fang Bai lah yang menyakiti Fang Kun, Direktur Liu secara khusus mengingatkan para petugas yang gemuk dan kurus untuk memberikan perhatian khusus kepada Fang Bai. Kedua petugas itu adalah penegak hukum kepercayaan Direktur Liu. Setelah memahami isyarat tersebut, mereka mengunci pintu di belakang mereka, memborgol tangan Fang Bai ke kursi, mengambil ponsel dan barang-barang lainnya dari tubuhnya, meletakkannya di atas meja, lalu berdiri di depan Fang Bai, masing-masing mengacungkan pentungan polisi. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Fang Bai mendongak menatap kedua pria itu seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia akan dipukul dengan pentungan. Apa yang akan kita lakukan? Hehe, para petugas yang gemuk dan kurus itu saling bertukar pandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak tanpa terkendali. Kau bisa saja memukul siapa saja, tapi kau malah memukul putra tetua Fang. Kamu memang mencari masalah. Direktur Liu kita adalah paman Fang Kun, pertanda dia akan membiarkanmu lolos begitu saja karena memukul keponakannya. Fang Kun baru saja menelepon Direktur Liu dan mengatakan bahwa Anda telah mematahkan tangan Anda. Kau telah memberdayakan salah satu tangan Fang Kun, dia ingin kau membayar 2 kali lipat harganya. Itu artinya kedua tanganmu akan lumpuh. Bro, jangan salahkan kami kalau kami kejam. Salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang salah. Kedua petugas itu saling mengulangi kata-kata mereka seolah-olah Fang Bai sudah menjadi ikan di atas talenan, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan mereka. Apakah kalian berdua yakin ingin melakukan ini? Melihat para petugas mengangkat pentungan mereka, siap menyerang, seringai muncul di bibir Fang Bai saat dia berkata dengan santai, saya sarankan kalian menyarankan baik-baik sebelum bertindak. Begitu tongkat estafet Anda diturunkan, tidak akan ada kesempatan untuk menyesal. Melihat Fang Bai tetap tenang dalam situasi seperti itu, para petugas ragu sejenak. Namun, mereka segera teringat bahwa Direktur Liu mendukung mereka, dan di belakang Direktur Liu ada dukungan dari tetua Fang. Begitu langit runtuh, mereka akan terlindungi, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menjalankan perintah Direktur Liu. Anak kecil, mencoba menakut-nakuti kita. Kamu masih kurang berpengalaman. Mata para petugas berkilat tajam saat mereka mendekat ke arah Fang Bai. Tongkat-tongkat itu tidak mengenai Fang Bai, melainkan mendarat di tangan. Menatap tongkat yang dipegang erat oleh Fang Bai, mulut para petugas yang gemuk dan kurus itu ternganga tak percaya. Mereka tidak mengerti bagaimana tangan Fang Bai, yang jelas-jelas diborgol ke kursi di belakangnya, bisa terbebas. Selain itu, di mana borgol yang konon terpasang di tangan Fang Bai. Kedua petugas itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk memikirkan pertanyaan ini, karena pentungan yang dipegang Fang Bai tiba-tiba terpental kembali, menghantam dahi mereka tepat sasaran. Pandangan mereka menjadi gelap saat mereka jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Fang Bai berdiri, melirik kembali ke borgol yang baru saja dibuka, lalu berjalan santai ke meja di depannya. Dia mengangkat teleponnya, menemukan nomor Lu Xinghe, wali kota kota Zhongzhou, dan meneleponnya dengan santai. Ketika Lu Xinghe menerima telepon dari Fang Bai, dia sedang memeriksa pekerjaan di sebuah kota kecil di wilayahnya. Dia terkejut mengetahui bahwa Fang Bai telah ditahan di kantor polisi kota Kuilfang.
Dr. Fang, mohon tunggu. Saya akan tiba di kantor polisi kota Kuilfang dalam waktu setengah jam, dan saya akan menangani masalah ini dengan serius untuk memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Anda, janji Lu Xinghe. Setelah memahami apa yang telah terjadi, Lu Xinghe tidak dapat menahan amarahnya. Dia segera menghentikan pemeriksaannya dan memerintahkan sopirnya untuk menuju kota Kuilfang. Fang Bai pernah menyelamatkan nyawa Lu Xingping, kakak laki-laki Lu Xinghe, dan juga merupakan saudara angkat dari Tuan Tua Lu Xingguo. Dengan kemampuan medisnya yang luar biasa dan statusnya sebagai ahli bela diri, ia dianggap sebagai individu yang luar biasa di mata orang awam. Lu Xinghe tahu bahwa jika dia tidak menangani situasi ini dengan benar, bukan hanya Fang Bai yang akan kecewa, tetapi ayahnya sendiri juga akan memarahinya dengan keras, menyalahkannya karena membiarkan orang-orang jahat seperti Fang Kun dan Fang Kun merajalela di bawah pengawasannya. Setelah mengakhiri percakapan dengan Lu Xinghe, Fang Bai berpikir bahwa Xia Chenyu mungkin sedang dalam perjalanan, jadi dia meneleponnya dan meminta untuk langsung datang ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Kepala Desa Kuilfang, Fang Kun, bersama istrinya Yang Ping, tiba di kantor polisi Desa Kuilfang dengan marah. Mereka bertemu dengan Liu Yang di kantornya. Telapak tangan kanan Fang Kun mengalami patah tulang yang parah. Direktur Liu, saya harap Anda segera dan tegas menghukum pelakunya, kata Fang Kun, sambil menatap Liu Yang dengan niat jahat penuh jahat. Liu Yang tahu bahwa, meskipun Fang Kun tampak tidak berbahaya, sebenarnya dia adalah sosok yang kejam. Ketika Fang Kun berkata, tangani dengan cepat dan tegas, itu berarti dia tidak ingin melihat Fang Bai, Fang Wu, dan Li Hu keluar dari kantor polisi tanpa cedera. Tenang saja, Direktur Fang. Pasukan kami saat ini sedang menginterogasi para penyerang dan pasti akan menegakkan keadilan untuk Fang Kun, kata Liu Yang dengan serius, menekankan kata interogasi. Di ruang interogasi, bawahan Liu Yang dapat menemukan banyak alasan untuk melumpuhkan tangan atau kaki kelompok Fang Bai, seperti menyerang seorang petugas atau melakukan perlawanan keras terhadap hukum, sehingga memberi mereka alasan untuk mengalihkan tanggung jawab jika ada penyelidikan lanjutan dari atasan. Ekspresi Fang Kun sedikit melunak setelah mendengarnya, dan dia mengangguk. Dia dan istrinya, Yang Ping, duduk di kantor, menunggu hasil interogasi. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sport merah berhenti di depan kantor polisi kota Kuilfang. Xia Chenyu, mengenakan gaun merah yang menjuntai, melangkah keluar dari mobil, kakinya yang ramping dan indah membawanya menuju pintu kantor. Bunyi, tap-tap, yang tajam dari sepatu hak setinggi itu bergema dengan jelas di lantai. Fang Kun dan Liu Yang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita yang sangat cantik, memesona, dan anggun berdiri di hadapan mereka. Mata mereka berbinar, dan mereka menatap wanita menawan itu dengan saksama, seolah-olah mereka belum pernah melihat wanita sebelumnya. Yang Ping adalah seorang wanita cantik di masa mudanya, dan bahkan di usia 40-an, ia masih mempertahankan pesonanya. Namun, di hadapan Xia Chenyu, yang jauh lebih muda, lebih cantik, dan memiliki aura miring yang jauh melampaui dirinya, Yang Ping merasa seperti burung pipit belaka di samping seekor phoenix, tak tertandingi dalam segala hal. Sejak Xia Chenyu mulai berlatih teknik api sejati merah, yang diajarkan oleh Fang Bai dan meminum pil pembersih sumsum untuk menjalani pembersihan sumsum, dia mengalami transformasi, memancarkan aura halus dan luar biasa, serta aroma alami yang memabukkan orang-orang di sekitarnya dan membuat kepala mereka pusing. Melihat terjadinya kedua pria itu muncul pada Xia Chenyu seolah-olah mereka adalah hantu kelaparan yang tak bisa berhenti menatap seorang wanita. Yang Ping yang sudah merasa minder semakin merasa tidak senang dan terpapar dingin melalui hidungnya. Dengusan wanita itu membuyarkan lamunan Fang Kun dan Liu Yang, dan mereka tak berkuasa menahan rasa malu. Nona, bolehkah saya bertanya siapa yang Anda cari? Liu Yang terbatuk dan bertanya kepada Xia Chenyu, yang berdiri di pintu, wajahnya yang biasanya tegas dan kaku kini penuh senyum. Tidak mengherankan jika Liu Yang memasang ekspresi seperti itu, menghadapi wanita kelas atas seperti Xia Chenyu, dengan parasnya yang memesona dan sikapnya yang mulia, berapa banyak pria yang mampu menjaga martabat mereka dan tetap dingin serta acuh tak acuh. Bab 254, apakah ada kemungkinan rekonsiliasi? Boleh saya tanya, siapakah di antara kalian yang merupakan Direktur Liu? Xia Chenyu, dengan langkah anggunnya, memasuki kantor, pandangannya menyapu Liu Yang, Fang Kun, dan Zhou Ping, sambil bertanya dengan senyuman. Dalam perjalanannya ke kota Kuilfang, Xia Chenyu menerima telepon dari Fang Bai. Setelah mengetahui bahwa Fang Bai telah dibawa ke kantor polisi kota, dia agak terkejut tetapi dia tahu Fang Bai adalah orang yang kuat dan memiliki koneksi yang baik, jadi kecil kemungkinan dia akan mengalami kerugian apapun, dan karena itu dia tidak terlalu khawatir. Sebelum sampai di kantor polisi kota Kuilfang, Xia Chenyu mengetahui dari seorang teman bahwa kepala kantor polisi tersebut bernama Liu Yang. Jadi, begitu tiba di stasiun, dia langsung pergi ke kantor untuk mencari Liu Yang, berharap bisa menyelesaikan masalah itu dengan sejumlah uang. Jika uang tidak bisa menyelesaikan masalah itu, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan kepada Tuan Muda Susulung. Di kota Zhongzhou, keluarga Su adalah klan yang kuat yang dapat memanggil angin dan hujan. Su Yifei,
Pewaris yang ditunjuk oleh Tuan Tua Susu Hong Yuan, memiliki pengaruh yang bahkan membuat wali kota-kota itu, Lu Xinghe, harus menghormatinya, apalagi seorang kepala kantor polisi kecil. Saya, benar sekali, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mendengar suara wanita cantik yang mencarinya, Liu yang tak kuasa menahan diri untuk tidak bersemangat. Halo, Direktur Liu, salah satu teman saya telah ditahan oleh kantor polisi Anda, dan saya ingin menanyakan situasi ini kepada Anda, kata Xia Chenyu, langsung ke intinya tanpa bertele-tele. Siapa nama temanmu? Lalu apa alasan penangkapan itu? Liu yang menegakkan punggungnya, memasang sikap berwibawa, sementara pandangannya diam-diam menyapu kaki bagian bawah Xia Chenyu yang putih bersih dan indah di bawah ujung roknya, merasakan kehangatan di hatinya. Sejak menjabat, Liu yang telah memanfaatkan kemudahan pekerjaannya untuk menerima berbagai suap dan bahkan terlibat dalam banyak transaksi pertukaran kekuasaan dengan seks. Awalnya berhati-hati seolah-olah berjalan di atas es tipis, selama bertahun-tahun ia tidak terluka dan secara bertahap menjadi lebih berani. Kini, melihat Xia Chenyu yang mulia dan memesona, Liu yang tak pelak lagi merasakan gatal di hatinya, berpikir bahwa itu akan sepadan dengan beberapa tahun hidupnya hanya untuk bisa mencicipi kecantikan yang luar biasa seperti itu. Kota Fang Temple memiliki puluhan ribu penduduk, dan kantor polisi setempat menangani beberapa kasus setiap hari, dengan orang-orang yang datang dan pergi dari tahanan. Liu yang tidak tahu siapa teman Xia Chenyu. Namanya Fang Bai, sepertinya dia ditangkap karena berkelahi, jawab Chenyu. Wanita secara alami peka, terutama wanita seperti Xia Chenyu yang telah menguasai teknik kultivasi khusus dan mencapai tingkat keahlian yang tinggi, intuisinya bahkan lebih tajam. Dia memperhatikan tatapan mesum Liu yang dan tak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hati, karena tahu pikiran kotor apa yang dimiliki pria itu. Ekspresi Liu yang sedikit berubah ketika mendengar nama Fang Bai. Dia melirik Fang Kun dan Zhou Ping yang duduk di sampingnya, lalu berbicara dengan formal. Fang Bai dan dua orang lainnya memang telah ditahan di kantor polisi. Mereka diduga melakukan penganiayaan yang disengaja, situasinya cukup serius. Kami akan menanganinya dengan serius sesuai dengan hukum. Xia Chenyu mengerutkan bibir dan tersenyum. Direktur Liu, bolehkah saya bertemu Fang Bai? Dan pihak lain yang terlibat dalam masalah ini, jika memungkinkan, saya juga ingin bertemu dengannya. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan perselisihan daripada membiarkannya berlarut-larut. Saya rasa kedua belah pihak harus duduk tenang dan membahas bagaimana cara menyelesaikannya. Mustahil, Xia Chenyu belum selesai mengucapkan kalimatnya ketika suara Zhou Ping menyela. Fang Bai melukai putraku. Aku akan memastikan dia membusuk di penjara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Zhou Ping, seperti kucing yang ekornya terinjak, melompat dari kursinya sambil berteriak melengking, matanya penuh permusuhan terhadap Xia Chenyu. Chenyu mengerutkan kening dan melirik Zhou Ping, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda Ibu Fang Kun? Dalam percakapannya sebelumnya dengan Fang Bai, Xia Chenyu telah mengetahui bahwa orang yang berselisih dengan Fang Bai bernama Fang Kun, putra Fang Kun, kepala desa di kota Kuil Fang. Karena wanita parubaya di hadapanku adalah Ibu Fang Kun, maka pria parubaya berperut buncit yang duduk di sampingnya pastilah ayah Fang Kun, pemegang kekuasaan sebenarnya di kota Kuil Fang, Fang Kun. Benar, saya adalah Ibu Fang Kun. Aku tak peduli siapa kau, koneksi siapa yang kau andalkan, atau pintu siapa yang kau lewati, jangan harap bisa mengeluarkan Fang Bai dari kantor polisi. Zhou Ping meletakkan tangannya di pinggang, menatap Xia Chenyu dengan tajam seperti wanita cerewet. Direktur Liu, saya mendengar bahwa insiden ini bermula dari provokasi Fang Kun, dan Fang Bai serta yang lainnya terpaksa membela diri. Dengan kata lain, kedua pihak yang terlibat dalam perkelahian tersebut harus bertanggung jawab sampai batas tertentu, tetapi yang saya tidak mengerti adalah mengapa kantor polisi Anda hanya menangkap Fang Bai dan kelompoknya, tanpa menangkap pihak lain yang terlibat. Apakah ini sesuai dengan prosedur penanganan kasus? Xia Chenyu mengabaikan Zhou Ping dan beralih ke Liu yang dengan nada mengejek. Liu yang sudah menyiapkan jawabannya, dan berkata dengan tegas, Fang Bai melukai Fang Kun, dan banyak orang menyaksikan kejadian itu di tempat kejadian. Sebagai korban, Fang Kun masih terbaring di rumah sakit, sementara Fang Bai dan yang lainnya adalah pelaku yang melakukan kekerasan tersebut. Saat menangkap orang, tentu saja, kami hanya menangkap para pelaku kejahatan. Fang Kun menghina Fang Bai dan yang lainnya secara verbal dan merupakan orang pertama yang menyerang mereka, dan ada juga saksi mata atas kejadian ini. Mengapa Direktur Liu tidak menyebutkan hal itu? Xia Chenyu bertanya tanpa ekspresi. Meskipun dia tidak hadir saat pertikaian itu terjadi, dia memiliki pemahaman kasar tentang peristiwa tersebut setelah mendengarnya dari Fang Bai. Ibu, kantor polisi kami akan menangani kasus Fang Bai dan lainnya yang melukai Fang Kun secara adil. Saya harap Anda tidak akan membuat keributan tanpa alasan. Liu yang berkata dengan sedikit gerutu. Apakah ini pemegang kekuatan sebenarnya dari Kuil Fang, Tuan? Taring, melihat Liu yang sering melirik Fang Kun saat berbicara, Xia Chenyu tahu bahwa Fang Kun adalah tokoh kunci dalam masalah ini dan bertanya, aku ingin tahu apa maksud Tuan Fang Kun. Apakah Fang memikirkan hal ini? Apakah menurutmu ada kemungkinan rekonsiliasi? Bolehkah saya mengetahui nama Anda yang terhormat dan di mana Anda bekerja? Fang Kun,
yang telah menjadi pejabat selama bertahun-tahun, masih memiliki beberapa kebijaksanaan. Melihat bahwa Xia Chenyu bukanlah orang biasa, dia tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Sebaliknya, dia menanyakan nama dan latar belakangnya. Nama saya Xia Chenyu, dan saat ini saya menjalankan sebuah perusahaan kecil. Xia Chenyu menjawab dengan acuh tak acuh, tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Meskipun, beauty company, baru-baru ini meluncurkan 3 produk perawatan kulit yang menjadi sangat populer di Huaxia, Xia Chenyu, sebagai CEO, hampir tidak dikenal oleh siapapun. Fang Kun juga tidak ingat pernah ada orang seperti itu di kota Zhongzhou. Dia menenangkan pikirannya dan berbicara dengan serius, pelaku tidak hanya harus membayar ganti rugi, tetapi mereka juga harus menghadapi sanksi hukum. Jadi, maksudmu tidak ada kemungkinan rekonsiliasi? Xia Chenyu berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak ada, Fang Kun menggelengkan kepalanya, tetapi entah mengapa, melihat wajah Xia Chenyu yang tenang dan terkendali, ia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Bagus, Xia Chenyu mengangguk, hendak memanggil Su Yifei untuk meminta bantuan, ketika tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang familiar. Dengan sukacita di hatinya, dia menoleh ke arah sumber energi tersebut. 3 pemuda, 1 di depan dan 2 di belakang, muncul di pintu masuk kantor. Pemuda yang berada di depan, mengenakan kaos putih dan celana jeans biru langit, dengan wajah ceria dan tampan serta perawakan tinggi dan ramping. Bab 255, jangan lakukan hal bodoh. Mengikuti Fang Bai di belakang adalah 2 orang, yang satu adalah Fang Wu yang berwibawa dan tampan dengan aura terpelajar, yang lainnya adalah Li Hu yang tinggi dan berkulit agak gelap. Fang Bai, begitu melihat Fang Bai, Xia Chenyu segera mendekat dengan ekspresi gembira, seraya berseru kaget, bukankah kau dikurung? Mengapa kamu di sini? Bajingan mana yang begitu berani membiarkanmu keluar? Liu yang juga memperhatikan Fang Bai dan teman-temannya, dia mengira salah satu bawahannya di kantor polisi telah membebaskan mereka tanpa izin dan mulai menggedor meja serta berteriak dengan marah. Fang Kun dan Zhou Ping, begitu mendengar nama Fang Bai, langsung menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka adalah orang-orang yang telah melukai putra mereka, dan wajah mereka dipenuhi amarah. Sutradara Liu, apakah ini yang Anda sebut menginterogasi pelaku penyerangan? Fang Kun menatap Liu yang dengan tajam dan bertanya dengan dingin. Liu yang menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan senyum getir, Tuan Fang, tolong tetap tenang. Aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Jadi saya tahu siapa yang merilisnya tanpa izin, saya akan mencopotnya dari jabatannya. Sutradara Liu, Anda tidak perlu menontonnya. Saat Liu yang berjalan menuju pintu kantor, ia dihentikan oleh Fang Bai dengan uluran tangan. Tidak ada yang mengizinkan kami keluar sendiri. Fang Bai berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Fang Bai itu benar. Dia telah melumpuhkan 2 petugas polisi yang menginterogasinya, kemudian pergi ke 2 ruang interogasi yang bersebelahan dan memerintahkan 4 petugas lagi, lalu dengan santai berjalan ke kantor polisi dengan diikuti oleh Fang Wu dan Li Hu. Fang Bai telah melumpuhkan para petugas polisi. Menghindari tuduhan, menyerang petugas polisi, adalah hal yang tak terhindarkan, yang dapat berakhir pada hukuman. Fang Wu dan Li Hu awalnya agak takut, tetapi setelah mendengar Fang Bai mengatakan bahwa seorang pejabat yang jauh lebih penting daripada direktur akan segera datang untuk membantu mereka, mereka merasa tenang dan mengikuti Fang Bai ke kantor stasiun. Fang Bai bermaksud menunggu Xia Chenyu dan Lu Xinghe di kantor polisi, tanpa diduga, Xia Chenyu tiba begitu cepat, sampai di sana sebelum dia. Mustahil, Liu yang berteriak lantang, setiap ruang interogasi dijaga oleh 2 petugas, dan kalian semua diborgol. Tanpa ada yang membukakan pintu, bagaimana mungkin Anda bisa keluar dari ruang interogasi? Fang Bai mengangkat bahu dan berkata, 2 bawahanmu mengunciku di ruang interogasi dan ingin memukuliku dengan pentungan tanpa mengucapkan kata pun. Nyawaku terancam, jadi aku harus melawan balik. Tanpa sengaja, saya menjatuhkan 2 bawahan Anda hingga pingsan. Lalu dia menunjuk ke Fang Wu dan Li Hu dan melanjutkan, situasi mereka mirip dengan saya, mereka juga diancam dan bahkan menerima beberapa pukulan, jadi saya tidak punya pilihan selain melumpuhkan petugas yang memukul mereka juga. Fang Bai berbicara dengan sikap acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele, sementara Liu Yang dan yang lainnya tercengang. Kau menyerang petugas polisi. Kamu menentang hukum dengan kekerasan. Liu Yang menunjuk Fang Bai dan berteriak, khawatir Fang Bai tiba-tiba menyerangnya, dia menarik pistol dari laci meja, menyalakan pengamannya, dan mengarahkannya ke Fang Bai dan teman-temannya. Sebagai individu yang berbahaya, kami dari kepolisian berwenang untuk menembak hingga mati. Jika kalian tidak ingin mati, pasang borgol pada diri kalian sendiri dengan tenang dan berdirilah menghadap tembok. Liu Yang kemudian mengeluarkan 3 pasang borgol dari laci lain dan melemparkannya ke kaki Fang Bai dan teman-temannya, sambil menggeram dengan ganas. Jika kamu berani, tembak saja. Menghadapi pistol itu, kaki Fang Wu dan Li Hu sedikit lemas, tetapi Fang Bai tidak menunjukkan tanda-tanda takut, katanya dengan acuh tak acuh. Xia Chenyu melihat Liu Yang benar-benar mengeluarkan pistolnya untuk menghadapinya,
wajah cantiknya tertutup topeng dingin saat dia berkata dengan tegas, Direktur Liu, jika kebenaran mengirimkan secara menyeluruh dan terbukti bahwa laras pistol Anda diarahkan ke orang-orang yang tidak bersalah, saya tidak tahu konsekuensi apa yang akan Anda hadapi. Liu yang melirik Fang Kun, dan melihat sedikit keganasan di dalamnya. Fang Kun terus menatapnya dengan penuh arti, seolah mendorongnya untuk tidak takut, untuk terus maju, dan bahwa dia akan membantu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Liu yang tahu bahwa Fang Kun memiliki koneksi di kabupaten dan kota, dan jika dia tidak memecatnya, dia pasti akan membuatnya tidak senang, sehingga menyulitkan kemajuan karirnya sebagai pejabat. Jika dia menembak, meskipun itu akan membawa risiko tertentu, kejadian tersebut nantinya dapat dilaporkan kepada atasannya dengan dalih Fang Bai telah melakukan kekerasan terhadap polisi, atau kekerasan terhadap hukum. Ditambah lagi, dengan Fang Kun yang membelanya, urusan ini mungkin akan berakhir tanpa hasil apapun. Dengan pemikiran itu, Liu yang mengambil keputusan, wajahnya menunjukkan tekad yang kuat saat ia mengarahkan pistol ke tulang kering kiri Fang Bai dan menarik pelatuknya. Pada saat Liu yang menarik pelatuk, Fang Bai merasakan bahaya. Dengan sedikit mengangkat tangan menembusnya, dua kilatan perak melesat keluar tanpa suara, satu mengenai tangan Liu yang memegang pistol, dan yang lainnya menembus seragam polisi Liu yang menancap di dada. Bang! Gedebuk! Suara tembakan terdengar, dan peluru dari pistol itu mengenai jendela yang berjarak 2 kaki di sebelah kiri ketiga orang tersebut. Kaca pecah berkeping-keping dengan suara letupan, lalu berserakan di tanah. Tembakan Liu yang meleset, dan melihat Fang Bai seperti pedang kembar, dia gemetar tak terkendali. Secara default ia ingin menembak lagi, tetapi mendapati tangan yang memegang pistol itu benar-benar mati rasa, sama sekali tidak menuruti perintahnya. Yang lebih menakutkannya adalah ia mendapati dirinya sama sekali tidak bisa bergerak, terjebak dalam posisi memegang pistol siap menembak. Suara tembakan tiba-tiba itu membuat para petugas lain yang sedang bertugas di kantor polisi merasa khawatir. Mereka mengeluarkan pistol masing-masing dan memindahkan kantor, bersama teman sekelas Fang Wu menuju Wang Bin, berada di antara mereka. Fang Bai, apa yang kamu rencanakan? Ini, kantor polisi, jangan melakukan hal-hal bodoh. Melihat Fang Bai mendekat ke suatu tempat, dan ditata oleh sepasang mata yang dingin dan tanpa ampun, Liu yang merasa seolah-olah dia telah terjun ke ruang bawah tanah yang membeku, terdengar bergetar saat berbicara. Liu yang bukanlah orang bodoh, dia sudah samar-samar menyadari bahwa hal-hal aneh yang terjadi pasti disebabkan oleh Fang Bai. Yang tidak bisa dipahami Liu yang adalah bagaimana, tanpa disentuh Fang Bai, dia bisa menjadi lumpuh. Mungkinkah Fang Bai memiliki semacam ilmu sihir? Zhou Ping tidak mengira Liu yang benar-benar akan menembak. Ketika mendengar suara tembakan, dia menjerit ketakutan dan menutup rapat-rapat dengan kedua tangannya. Wajah Fang Kun tampak mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Liu Yang, seorang polisi kriminal yang konon memiliki kemampuan menembak yang lumayan, bisa meleset begitu parah kali ini. Bahkan orang seperti dia, yang tidak tahu apa-apa tentang senjata, tidak akan menembak jarak jauh sejauh itu. Seandainya bukan karena korupsi bersama dan kepentingan yang saling terkait selama bertahun-tahun, Fang Kun mungkin akan curiga bahwa Liu Yang sengaja meleset. Ketika Xia Chenyu melihat Liu Yang mengeluarkan api, dia langsung merasa khawatir. Kekhawatirannya bukan untuk Fang Bai, melainkan untuk Liu Yang. Fang Bai adalah seorang seniman bela diri, dan semua seniman bela diri memiliki kebanggaan tertentu. Liu Yang menembaki Fang Bai mirip dengan memprovokasi langsung. Xia Chenyu mengkhawatirkan Fang Bai, yang marah karena provokasi ini, mungkin akan bertindak brutal dan membunuh. Dengan kekuatan Fang Bai, membunuh Liu Yang akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Di mata Fang Bai, pistol Liu Yang tidak berbeda dengan tongkat yang digunakan untuk mengipasi api. Dan jika Fang Bai membunuh seseorang, masalah akan memburuk di luar kendali, dan tidak dapat diselesaikan lagi. Bab 256, Orang Baik. Dari sudut pandang Xia Chenyu, meskipun Fang Bai kuat, dia belum cukup kuat untuk berada di atas segalanya. Setelah dia membunuh seseorang, hanya ada 2 jalan yang tersisa baginya. Salah satunya harus segera melarikan diri, dan yang lainnya harus menyerahkan diri dan menunggu keputusan hukum. Banyak pikiran melintas di benak Chenyu dalam sekejap. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan jika Fang Bai membunuh seseorang. Hidupku diselamatkan oleh Fang Bai, tampaknya, aku pasti sudah mati sejak lama. Jika dia melarikan diri, aku akan menemaninya. Jika dia menyerahkan diri, saya akan menggunakan seluruh kekayaan keluarga saya untuk membantu menyewa pengacara dan memperjuangkan kasusnya. Xia Chenyu dengan cepat mengambil keputusan ini, tekadnya terpancar di wajahnya yang menawan. Saat suara terdengar, Fang Wu dan Li Hu juga terkejut, mengira Fang Bai sudah tamat. Ketika mereka melihat tembakan Liu yang meleset, mereka akhirnya menghela nafas lega, tetapi keringat dingin mengucur di punggung mereka. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah Fang Bai tidak lari atau bersembunyi, sebaliknya, dia maju menuju pistol yang diarahkan oleh Liu Yang. Fang Bai, kedua pria itu berseru serempak. Di luar dugaan, Liu Yang tidak menembak lagi. Sebaliknya, dia tetap dalam posisi memotret, menyaksikan dengan tak percaya saat Fang Bai mendekatinya.
Mereka yang memperhatikan dengan saksama akan menyadari bahwa terbentuknya Liu Yang ke arah Fang Bai penuh dengan ketakutan, dengan keringat dingin terus menetes dari dahi. Direktur Liu, penjahat itu melakukan perlawanan keras terhadap hukum, apa yang Anda tunggu? Tembak dia dengan cepat dan bawa dia ke dapur. Fang Kun, melihat Liu Yang tampak ketakutan setengah mati, menjadi marah dan cemas, lalu berteriak dengan keras. Liu Yang membuka mulutnya, namun mendapati dirinya tidak mampu berbicara. Melihat Fang Kun yang sedang memberi isyarat padanya, dia mengumpat dalam hati, aku sangat ingin menembak, tapi aku sama sekali tidak bisa bergerak. Ketika Wang Bin dan para petugas lainnya tiba di kantor Liu Yang, inilah pemandangan yang mereka temui. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Melihat sang direktur mengarahkan pistol ke Fang Bai, mereka saling memandang dengan tak percaya dan takjub. Direktur Liu, apa yang sedang terjadi? Teringat akan suara tembakan yang terdengar sebelumnya dan melihat pecahan kaca jendela berserakan di lantai, jantung Wang Bin berdebar kencang, dan dia bertanya dengan lantang. Liu Yang, yang tak mampu bergerak atau berbicara, hampir menangis, dengan panik memberi sinyal dengan matanya kepada Wang Bin dan yang lainnya untuk memerintahkan Fang Bai. Sekarang jarak antara Fang Bai dan dirinya kurang dari 1 meter, dan dia benar-benar takut Fang Bai akan tiba-tiba menyerangnya. Melihat Direktur Liu tidak berbicara, Wang Bin bertanya-tanya dalam hati, dan menyadari teman lamanya Fang Wu juga hadir, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Fang Wu, bagaimana kalian bisa keluar? Alasan dia bertanya adalah karena setelah Fang Wu dan yang lainnya dibawa kembali ke kantor polisi, mereka langsung ditahan di ruang interogasi untuk diinterogasi. Karena Wang Bin memiliki hubungan pertemanan dengan Fang Wu, ia diperintahkan untuk tidak terlibat dalam kasus tersebut dan menjauhi Fang Wu dan yang lainnya. Meskipun Wang Bin merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat, dan dia sangat ingin menyelidiki dan melihat keadilan yang ditegakkan untuk teman lamanya, dia tidak berdaya di bawah tekanan yang diberikan oleh Liu Yang. Fang Wu tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan teman lamanya, Wang Bin. Benarkah dia mengatakan bahwa Fang Bai telah melumpuhkan beberapa petugas polisi yang menginterogasi mereka dan kemudian terhuyung-huyung keluar? Jika dia melakukannya, mungkin Wang Bin dan yang lainnya akan benar-benar mulai tercekik. Fang Bai tahu bahwa Wang Bin adalah teman sekelas sepupunya yang lebih tua, Fang Wu, dan sangat menghargai usahanya untuk membela Fang Wu sebelumnya. Sambil berbalik, dia berkata, Anda Wang Bin, kan? Dari yang saya lihat, Anda adalah satu-satunya orang yang baik di kantor polisi ini. Orang baik. Setelah mendengar dua kata itu, Wang Bin tak kuasa menahan senyum getir dalam hati. Ia memang ingin menjadi orang baik, seorang polisi yang dihormati dan dicintai oleh semua orang, tetapi dengan pemimpin yang korup seperti Liu Yang, suasana di kantor polisi menjadi buruk. Kadang-kadang, Wang Bin secara tidak realistis membayangkan bahwa jika dia adalah pemimpinnya, dia akan melakukan upaya besar untuk mereformasi kantor polisi, membangkitkan semangatnya, dan memastikan setiap petugas menjadi sosok yang akan diapresiasi oleh masyarakat karena kinerja yang baik. Sayangnya, Wang Bin tidak memiliki uang maupun koneksi dan bukan tipe orang yang suka menjilat atasan. Sebaliknya, sifat yang sering menyebabkan kemunduran pada pemimpin, yang mengakibatkan dia diabaikan dalam hal penghargaan dan promosi. Wang Bin menyadari bahwa sifatnya bisa menyinggung perasaan orang lain, tetapi sulit untuk mengubah karakter bawaan seseorang. Dengan demikian, ia pasrah menjadi seorang perwira biasa seumur hidup. Ketika Fang Bai menyebutkan, orang baik, senyum pahit Wang Bin disertai dengan rasa hangat. Dia merasa itu adalah bentuk penegasan dan pengakuan atas pekerjaannya. Wang Bin, segera tangkap pembunuh ketiga ini. Meskipun Fang Kun menyadari ada sesuatu yang aneh tentang Liu Yang, dia tidak pernah mengira Liu Yang akan tertipu oleh tipuan Fang Bai. Melihatnya tidak mematuhi perintahnya, Fang Kun diam-diam merasa marah dan memerintahkan Wang Bin, yang telah masuk ke kantor lebih dulu. Fang Kun telah menjabat sebagai kepala pendeta kuil Fang selama bertahun-tahun, dan penduduk setempat secara diam-diam menemukan, kepala pendeta 5 racun, yang berarti bahwa kepala pendeta tersebut memiliki kelima keburukan dan selalu berbuat jahat. Wang Bin sudah lama tidak menyetujui tindakan Fang Kun, dan karena mereka berasal dari sistem yang berbeda, dia tidak gentar dengan dominasi Fang Kun atas kota kuil Fang dan karena itu tidak menjalankan perintahnya. Fang Wu, kamu masih belum menjawabku. Bagaimana kalian bisa keluar? Wang Bin menatap Fang Wu dan yang lainnya lalu bertanya lagi. Wang Bin sangat tahu seperti apa Liu Yang itu. Dia tidak percaya bahwa Liu Yang tiba-tiba berubah pikiran dan membebaskan mereka bertiga. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tepat pada saat itu, seorang petugas polisi, yang basah kuyup oleh keringat, menerobos masuk dari luar sambil berteriak, ada yang salah. Sun Ming dan yang lainnya pingsan di ruang interogasi. Apa? Mendengar ucapan petugas polisi itu, Wang Bin dan petugas terkejut. 6 orang anggota kelompok Sun Ming adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menginterogasi Fang Bai, Fang Wu, dan Li Hu. Dengan pingsan mereka dan tersangka ketiga muncul di kantor, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa kejadian itu terkait dengan mereka. Wang Bin awalnya ingin membantu Fang Wu, tetapi jika benar bahwa mereka bertiga telah melumpuhkan petugas dan melarikan diri dari ruang interogasi, kejahatan itu sangat berat, dan tidak akan ada konsekuensi hukum bahkan jika mereka ditembak di tempat. Fang Wu, apakah kalian bertiga benar-benar melakukan ini?
Meskipun Wang Bin memiliki hubungan baik dengan Fang Wu, dia tidak bisa menunjukkan pilih kasih dalam hal ini dan menunjuk ketiga pria itu, menuntut jawaban dengan suara tegas. Serangan Fang Bai terhadap petugas yang menginterogasinya disaksikan oleh Fang Wu sendiri, yang sudah mengetahui konsekuensinya akan sangat berat. Mendengar pertanyaan Wang Bin, hatinya semakin panik, dan dia berusaha keras mencari jawaban. Keenam petugas itu semuanya pingsan karena ulahku. Fang Bai dengan tenang mengambil alih dan berkata, mereka menutup pintu ruang interogasi dan, tanpa membedakan benar dari salah atau tidak bersalah, mulai memukuli kami dengan pentungan. Saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan membela diri, dan kebetulan, saya juga membawa Fang Wu dan Li Hu, yang menerima perlakuan yang sama. Bab 257, Tokoh Penting Tiba. Dia terhenti, lalu Fang Bai melanjutkan, kami datang tiba berbicara Direktur Liu karena kami ingin bertanya mengapa yang menginterogasi kami memukuli orang. Tanpa diduga, begitu Direktur Liu melihat kami, dia langsung mengeluarkan pistolnya. Untungnya, tembakannya meleset, kalau tidak, aku mungkin sudah mati. Dan saya ingin bertanya, mengapa Direktur Liu harus mengacungkan pistolnya kepada saya, seorang warga sipil yang tidak bersalah? Liu yang sangat ingin membela diri tetapi tidak bisa berbicara, dan matanya merah karena cemas. Fang Kun menunjuk Fang Bai dan berteriak dengan marah, warga sipil tak bersalah apa. Kau melukai anakku dan pantas mati, kau tak bersalah apanya. Wang Bin dan para petugas lainnya memandang Fang Kun dengan sedikit rasa aneh di mata mereka. Fang Bai tertawa dingin, sekarang aku mengerti, pantas saja kau terus bertatap muka dengan Direktur Liu tadi, memberi isyarat padanya untuk mengarahkan pistol ke arahku. Semua ini gara-gara masalah putra Anda, sebuah kasus pencampuran kepentingan publik dan pribadi. Taktikmu menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu sungguh cerdik. Anda, kamu bicara omong kosong. Fang Kun tahu dia telah salah bicara, dan dengan hati nurani yang merasa bersalah, suaranya kehilangan kepercayaan diri seperti biasanya. Wang Bin sudah menduga apa yang terjadi sebelumnya dan menatap Fang Kun dengan campuran rasa menghina dan menghina. Namun apapun yang terjadi, penyerangan Fang Bai terhadap polisi adalah masalah serius, itu sangat berat dan dia mungkin benar-benar akan menghabiskan waktu lama di penjara. Wang Bin hendak bergabung dengan rekan-rekannya untuk menangkap Fang Bai dan dua pria lainnya ketika tiba-tiba dia mendengar derap langkah kaki yang cepat. Sekelompok orang berbaju putih berjalan masuk dengan cepat. Pria di depannya berusia 40-an, tampak persegi, memiliki alis tebal, dan mata besar. Ia memiliki postur tubuh yang tegap dan memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Kelompok yang mengikuti pria tampil di persegi itu semuanya bergerak dengan percaya diri dan serius, memancarkan aura kepemimpinan yang tanpa usaha, jelas mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh. Wali Kota Lu, melihat pria memandang persegi itu, mulut Fang Kun ternganga tak percaya. Awal tahun ini, Fang Kun telah mewakili kota Kuil Fang dalam sebuah pertemuan di kota tersebut. Pertemuan itu dipimpin oleh Wali Kota Lu, yang langsung dikenalnya begitu tiba di lokasi. Rumor mengatakan bahwa Wali Kota Lu sedang memeriksa pekerjaan di kota-kota terdekat. Apa yang membawa ke tempat ini secara tiba-tiba? Melihat wajah tegas Wali Kota Lu yang dipenuhi amarah, Fang Kun merasakan peringatan buruk yang muncul dalam dirinya. Pria yang berdiri tegak itu sebenarnya adalah Wali Kota Zhongzhou, Lu Xinghe. Setelah menerima panggilan dari Fang Bai, dia segera tiba di kantor polisi kota Kuil Fang secepat mungkin. Saat memasuki kantor polisi dan melihat senjata terhunus serta suasana tegang dengan beberapa petugas yang masih mengacungkan senjata mereka ke arah tiga pria di dalam kantor, hati Wali Kota Lu merasa cemas. Ketika ia mengenali salah satu orang yang ditodong senjata sebagai Fang Bai, ia segera melangkah maju dan bertanya dengan cemas, Dr. Fang, apakah Anda baik-baik saja? Mendengar Wali Kota Lu menggunakan istilah hormat seperti, kamu, ketika berbicara kepada Fang Bai, dan sikap rendah hati yang ditunjukkannya, semua orang di kantor hampir ternganga, sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Bahkan Xia Chenyu pun terkejut, matanya yang indah berbinar penuh rasa ingin tahu saat ia bertanya-tanya kapan Fang Bai terlibat dengan wali kota itu. Dan sang wali kota tampaknya sangat menghormatinya. Untungnya, wali kota Lu tiba tepat pada waktunya. Seandainya kau datang sedikit lebih lambat, aku mungkin sudah ditembak oleh sutradara Liu. Meskipun Fang Bai tersenyum, kekesalan dalam nada bicaranya sangat jelas terdengar oleh semua orang. Setelah wali kota Lu tiba, Wang Bin dan para petugas lainnya meletakkan senjata mereka. Hanya Liu Yang yang masih mengarahkan pistolnya ke dada Fang Bai. Liu Yang, itu keterlaluan. Letakkan senjatamu. Seorang pejabat yang datang bersama Lu Xinghe melangkah maju dan berteriak dengan keras. Pejabat ini adalah Direktur Qian dari kantor polisi kabupaten dan juga atasan langsung Liu Yang. Hari ini, dia mendampingi wali kota Lu dalam tur inspeksi ke wilayah tersebut dan mengikuti jalannya acara ketika dia mendengar bahwa wali kota Lu mengunjungi kantor polisi bawahannya. Setelah mendengar percakapan antara wali kota Lu dan Fang Bai, Direktur Qian mengetahui bahwa hubungan mereka luar biasa. Dia tidak percaya bahwa bajingan Liu yang benar-benar mengarahkan pistolnya ke Fang Bai, ini tidak lain adalah penghinaan dan hasutan yang sangat besar terhadap wali kota yang berwenang. Direktur Qian sangat marah di dalam hatinya sehingga ia berharap bisa menutupnya, merebut pistol dari tangan Liu Yang, dan menjejalkannya ke mulut Liu Yang.
Aku sangat berharap bisa meletakkan pistol itu. Tapi mendengarkannya tidak mau mendengarkanku. Liu yang berada dalam posisi sulit dan melihat atasannya menatap tajam dengan mata yang seolah ingin meningkatkannya, dia tahu karirnya telah berakhir dan menangis dalam diam. Liu Yang, apa kau mencoba melakukan pemberontakan? Ya. Melihat Liu yang mengabaikan kata-katanya sendiri, Direktur Qian sangat marah, lalu menyerbu ke depan untuk mengambil pistol dari tangannya. Pada saat itu, Fang Bai menjentikkan kedua jari tangannya dengan ringan, dan seberkas cahaya keperakan melesat ke arah Liu Yang. Tiba-tiba, Liu Yang mendapati dirinya mampu bergerak. Hal pertama yang dilakukan Liu Yang setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak adalah dengan cepat membuang pistol di tangannya. Tepat saat dia melemparkan pistol itu, tangan Direktur Qian sudah menggenggamnya, sehingga dia hanya meraih udara kosong. Direktur Qian, yang baru saja memerintahkannya untuk menjatuhkan pistol dan tidak dipatuhi, dan sekarang ketika dia mencoba mengambilnya sendiri, Liu Yang membuangnya, dia menganggap ini sebagai janji yang disengaja dari Liu Yang, dan tidak lagi bisa menahan amarah di dadanya. Liu Yang, dasar bajingan keparat. Tak mampu menahan amarahnya, Direktur Qian mengangkat tangan dan menamparkan Liu Yang dengan keras di wajah hingga terdengar bunyi plak yang keras. Liu Yang berputar di tempat dan jatuh terduduk di tanah. Dia teringat sejenak, lalu seperti orang gila, dia memegang kaki Direktur Qian, sambil berseru, "Direktur Qian, ini bukan salahku, kepala Fang yang menyuruhku melakukannya." "Liu Yang, kamu sudah gila. Kaulah yang menangkapnya, dan kaulah yang menembakkan pistol itu. Apa keseluruhannya dengan saya?" Melihat Liu Yang menuduhnya, wajah Fang Kun yang sudah pucat menjadi semakin pucat, dan keringat dingin langsung mengucur. Dalam keadaan panik dan marah, dia menunjuk Liu Yang dan membalas dengan penuh amarah, putus asa untuk membersihkan namanya sendiri. "Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Saya ingin penjelasan yang jelas dari kalian berdua hari ini." Melihat Liu Yang dan Fang Kun saling menyerang seperti dua anjing gila, wajah wali kota Lu pucat pasi. Dia berjalan ke meja kantor, memberi isyarat agar Fang Bai duduk bersamanya, siap mendengarkan penjelasan yang jelas dari Liu Yang dan Fang Kun. Dengan kehadiran Fang Bai, orang yang terlibat, wali kota Lu yakin bahwa keduanya tidak akan berani menyamar sebagai apapun. Di kantor yang penuh sesak dengan orang, hanya Fang Bai dan wali kota Lu yang duduk sementara yang lainnya tetap berdiri. Fang Kun, yang merasa puas di dalam hatinya, memimpin kepala dan tidak berani mengeluarkan suara, dipenuhi keputusasaan. "Wali kota Lu, saya katakan." Liu Yang tahu bahwa dia sudah tamat, bahwa posisinya sudah pasti tidak bisa berkedut. Namun, kekhawatiran terbesarnya bukanlah tentang posisi tersebut. Faktanya adalah dia dan Fang Kun telah bersekongkol dan melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Jika hal ini terungkap, dia tidak bisa menghindari hukuman penjara. Oleh karena itu, Liu Yang bersiap untuk mengakui semua kesalahan yang telah dilakukan Fang Kun selama bertahun-tahun, dengan harapan dapat mengakui kesalahannya dan menerima hukuman yang lebih ringan. Bab 258, Penanganan Serius. Liu Yang menceritakan bagaimana Fang Kun menginginkan Jiang Han, bagaimana ia memaksa dan mengancam keluarga Jiang untuk membatalkan pernikahan dengan Fang Wu, dan bagaimana setelah konflik dengan Fang Bai dan yang lainnya, Fang Kun menuntut agar Liu Yang memberikan hukuman berat kepada Fang Bai di kantor polisi untuk membalas dendam atas kematian putranya, dan sebagainya. Setelah mendengar bahwa Fang Kun baru saja mengisyaratkan agar Liu Yang menuntut Fang Bai atas tuduhan, perlawanan keras terhadap hukum, dan menembak untuk melumpuhkan salah satu kaki Fang Bai, wajah Lu Xinghe berubah menjadi sangat gelap. Fang Bai adalah individu luar biasa yang mahir dalam seni bela diri kuno dan pengobatan, sangat dihormati oleh guru tua dari keluarganya sendiri. Jika Fang Bai sampai tertembak dan terluka di wilayah hukumnya, Tuan Tua Lu pasti akan memarahinya tanpa ampun. Setelah menyelesaikan uraian tentang perbuatan Fang Kun, Liu Yang tanpa henti mulai mengungkap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Fang Kun. Setiap kali Liu Yang menyebutkan kejahatan, wajah Fang Kun semakin pucat, dan ketika sampai pada tuduhan kasus pembunuhan yang melibatkan Fang Kun, yang ditutupi Fang Kun menggunakan sejumlah besar uang, Fang Kun akhirnya ambruk, jatuh ke tanah seperti bola yang kempes. Lu Xinghe tidak menyangka bahwa kepala desa bisa melakukan begitu banyak kejahatan. Semakin lama dia mendengarkan, semakin marah dia. Karena tak sabar menunggu Liu Yang selesai bicara, ia membanting telapak tangannya ke meja, berdiri dengan cepat, dan menunjuk Fang Kun sambil berteriak dengan marah, "Fang Kun, kau pantas mati. Kau pantas mendapatkan 1000 kematian." Fang Kun menatap kosong ke lantai, hatinya dipenuhi keputusasaan. Lu Xinghe menoleh dan berkata dengan tegas kepada Direktur Qian dari kantor polisi daerah, "Direktur Qian, jaga baik-baik kedua orang ini untukku. Tim investigasi akan datang kemudian untuk menyelidiki masalah ini." Direktur Qian mengangguk dan segera memerintahkan para petugas yang hadir, termasuk Wang Bin, untuk menahan Fang Kun dan Liu Yang, serta menugaskan seseorang untuk menjaga mereka dengan ketat. "Dr. Fang, saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda karena telah mengabaikan insiden ini," kata Lu Xinghe. Setelah Liu Yang dan Fang Kun dibawa pergi, Lu Xinghe berdiri dan, di depan semua orang, membungkuk dalam-dalam kepada Fang Bai. "Wali kota Lu, ini bukan salah Anda. Setiap tempat pasti memiliki satu atau dua oknum yang buruk, dan baguslah jika mereka bisa disingkirkan tepat waktu."
Fang Bai tersenyum dan melambaikan tangannya, sebuah kekuatan lembut meluruskan pinggang wali kota Lu yang membungkuk. Fang Wu dan Li Hu menatap Fang Bai, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka tidak menyangka saudara mereka mengenal pejabat tinggi seperti wali kota. Seandainya mereka mengetahuinya lebih awal, tidak akan ada kebutuhan untuk menimbulkan kepanikan sebelumnya. Setelah mengobrol beberapa saat dengan Lu Xinghe, Fang Bai tiba-tiba berkata, "Wali kota Lu, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Tolong beritahu saya, Dr. Fang. Selama tidak melanggar prinsip apapun, saya akan melakukan yang terbaik," jawab Lu Xinghe dengan sungguh-sungguh. Lu Xinghe tahu bahwa Fang Bai adalah orang yang luar biasa dan berpikir bahwa orang seperti itu tidak akan mengajukan permintaan yang sepele. Dia khawatir Fang Bai mungkin memintanya melakukan sesuatu yang sulit, jadi dia terlebih dahulu menyebutkan tidak melanggar prinsip untuk menegaskan pendiriannya. Tentu saja, Fang Bai memahami pikiran Lu Xinghe. Dia tersenyum, memanggil Fang Wu, dan berkata, "Begini. Sepupu saya yang lebih tua selalu mengajar di sekolah dasar setempat, tetapi dia membeli rumah pernikahannya di kota, jadi dia berharap, setelah mempersiapkan diri, dia bisa pindah ke sekolah di kota untuk bekerja." Fang Bai berhenti berbicara di situ, percaya bahwa dengan kebijaksanaan Lu Xinghe, dia pasti akan memahami maksudnya. Lu Xinghe diam-diam menghela napas lega. Baginya, pemindahan guru adalah hal sepele, hanya membutuhkan beberapa kata saja. Untungnya, dalam perjalanan inspeksi ini, ia didampingi oleh seorang wakil direktur dari Biro Pendidikan Kota yang mengawasi pekerjaan pendidikan. Saat itu juga, Lu Xinghe diam-diam menginstruksikan wakil direktur Departemen Pendidikan untuk menindaklanjuti pemindahan pekerjaan Fang Wu, mendesaknya untuk memastikan masalah tersebut diselesaikan secepat mungkin. Karena tugas itu diberikan langsung oleh wali kota Lu, wakil direktur tentu saja tidak berani menunda dan segera mengangguk setuju untuk menanganinya secepat mungkin. Setelah itu, Fang Bai menanyakan kondisi kesehatan ayah Lu Xinghe, Lu Xingguo. Lu Xinghe menyampaikan bahwa ayahnya dalam keadaan sehat dan juga menyampaikan keinginan ayahnya agar Fang Bai lebih sering mengunjungi rumah mereka untuk, sekalian, memberikan beberapa bimbingan tentang teknik tinjunya, yang dengan senang hati diterima Fang Bai sambil tersenyum. Ayah Lu Xinghe, Lu Xingguo, adalah Jenderal tua Taisue yang tangguh dan memiliki pengaruh signifikan baik di bidang militer maupun politik Huaxia. Beberapa tokoh politik yang hadir secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Fang Bai dan Lu Xinghe dan terkejut mengetahui bahwa Fang Bai sebenarnya berteman dengan Tuan Tua Lu. Keluarga Lu adalah klan terkemuka dan terhormat di Huaxia, dan Tuan Tua Lu adalah patriark keluarga Lu yang kata-katanya dianggap sebagai perintah. Implikasi dari berteman dengan Tuan Tua Lu sudah jelas dengan sendirinya. Termasuk Direktur Qian dan tokoh-tokoh politik lainnya, mereka yang memandang Fang Bai sekarang melakukannya dengan penuh harap, berpikir bahwa seorang pemuda yang disukai oleh Tuan Tua Lu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa dan tidak boleh disinggung dengan alasan apapun. Karena jadwalnya yang padat, Lu Xinghe mengucapkan selamat tinggal setelah mengobrol dengan Fang Bai selama sekitar 15 menit. Sebelum pergi, ia menugaskan Direktur Qian dari kantor polisi daerah untuk tetap tinggal dan menangani kasus yang melibatkan Fang Kun dan Liu Yang, dengan menegaskan bahwa kasus tersebut harus ditangani secara tegas tanpa kelonggaran sedikitpun. Setelah Lu Xinghe dan yang lainnya pergi, Fang Bai berangkat bersama Fang Wu, Li Hu, dan Xia Chenyu untuk mengunjungi rumah pamannya agar mereka tidak membuat pamannya menunggu dengan cemas. Direktur Qian, ketika kita berkonflik dengan Fang Kun, Kamerat Wang Bin dengan jujur angkat bicara dan menolak bersekongkol dengan Liu Yang dan Fang Kun, membuktikan dirinya sebagai kamerat yang baik. Akan menjadi kerugian besar bagi departemen Anda jika tidak memiliki rekan yang baik seperti Anda di posisi kepemimpinan, kata Fang Bai, sambil menepuk bahu Direktur Qian dengan nada penuh makna. Memang, cukup tua untuk menjadi ayah Fang Bai, Direktur Qian merasa ringan seperti bulu setelah ditepuk oleh Fang Bai dan tampak terkejut sekaligus senang. Setelah Fang Bai dan yang lainnya pergi, Direktur Qian segera memanggil Wang Bin, menepuk bahunya sambil terkekeh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamerat Wang Bin, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam kasus yang melibatkan Fang Kun, Anda adalah kamerat yang baik. Kehilangan sosok rekan yang hebat seperti dia di posisi kepemimpinan tentu akan menjadi kerugian besar bagi kita." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Jabatan kepala di kantor polisi kota Kuil Fang akan menjadi milikmu untuk sementara waktu. Dalam beberapa hari lagi, pemerintah daerah akan mengadakan rapat, dan penunjukan resmi Anda akan segera keluar. Kamerat Wang Bin, Anda harus melakukan yang terbaik, jangan mengecewakan harapan saya terhadap Anda." Wang Bin mengira dia akan tetap menjadi perwira rendahan seumur hidupnya, tetapi yang mengejutkannya, nasibnya tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Setelah merenung, ia samar-samar merasa bahwa keberuntungan ini mungkin terkait dengan Fang Bai. Tak lama kemudian, berita tentang pemecatan kepala desa Fang Kun dan kepala polisi Liu Yang yang sedang diselidiki menyebar ke seluruh kota Kuil Fang. Setelah mendengar berita itu, warga kota bertepuk tangan dengan gembira. Tentu saja, selain beberapa individu tertentu, sebagian besar penduduk kota tidak menyadari alasan di balik kejatuhan Fang Kun dan Liu Yang. Setelah meninggalkan kantor polisi, Fang Bai, Xia Chenyu, Fang Wu, dan Li Hu menuju ke rumah paman Fang Bai, Fang Qiang. Dengan Fang Wu dan Li Hu mengikuti di belakang,
Fang Bai berjalan di depan, diikuti oleh Xia Chenyu dengan mobil sport merahnya. Di sepanjang jalan, Fang Wu dan Li Hu memandang Fang Bai dengan kagum, selalu berada setengah langkah di belakangnya. Bab 259, Xia Chenyu yang pemalu. Terutama Fang Wu, yang selalu berharap untuk pindah ke sekolah di kota, tidak pernah membayangkan bahwa keinginannya selama bertahun-tahun akan menjadi kenyataan hanya karena beberapa kata dari Fang Bai. Bahkan sekarang hingga, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Li Hu, setelah mengetahui dari Fang Bai bahwa wanita cantik di dalam mobil sport yang mengikuti mereka adalah CEO dari perusahaan yang akan mereka masuki, merasa gugup sekaligus gembira. Setelah Fang Bai, Fang Wu, dan Li Hu ditahan di kantor polisi kota, Fang Qiang dan yang lainnya sangat cemas tetapi tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka mengindahkan nasihat Fang Gang dan kembali ke rumah Fang Qiang untuk menunggu dengan sabar. Dari semua orang, Fang Yun adalah orang yang paling tidak khawatir dengan trio Fang Bai. Fang Yun memiliki akar roh api bawaan dan telah menjalani pembersihan sumsum dengan pil pembersih sumsum. Dia menguasai teknik api sejati merah yang diajarkan oleh Fang Bai, dan tingkat penguatannya meningkat dengan sangat cepat. Kekuatannya telah mencapai tingkatan seniman bela diri tingkat menengah di dunia bela diri kuno. Sejak mulai mempelajari teknik yang diajarkan oleh Fang Bai, Fang Yun menyadari betapa gemilang dan mistis, mendalam dan tak terduga jalan dao bela diri itu. Kini, karena Fang Yun memiliki kemampuan membelah batu bata dan berjalan di atas dinding, dia dianggap sebagai ahli yang luar biasa di mata orang biasa. Namun, Fang Bai telah memahami bahwa apa yang telah dipelajarinya hanyalah hal-hal dasar. Dengan meningkatnya tingkat terobosannya, suatu hari nanti dia mungkin akan memiliki kemampuan ilahi seperti terbang dan memindahkan tanah. Fang Yun dipenuhi dengan kerinduan dan aspirasi untuk mencapai prestasi seperti itu. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan Fang Bai, tetapi Fang Yun mengetahuinya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak khawatir Fang Bai dan yang lainnya akan menderita di kantor polisi. Sebaliknya, Fang Yun merasa kasihan pada para petugas polisi. Dia berpikir jika mereka berani menyentuh Fang Bai, mereka pasti akan berakhir menangis memanggil orang tua mereka dan mencari gigi mereka di tanah. Sementara Fang Qiang, Fang Gang, dan yang lainnya duduk di halaman membahas strategi dan mengecewakan otak, Fang Yun meletakkan bangku di pintu masuk dan mengamati jarak, mengaku sedang menunggu kembalinya Fang Bai dan yang lainnya. Sementara Fang Qiang dan yang lainnya percaya bahwa orang ketiga yang ditahan di kantor polisi pasti akan mengalami kesulitan dan keracunan, sehingga pengiriman mereka dalam waktu dekat menjadi hal yang tidak mungkin. Fang Yun yakin bahwa tidak akan lama lagi sebelum mereka kembali. Memang, tak lama kemudian, Fang Bai dan yang lainnya muncul di hadapan Fang Yun. Mereka kembali, mereka telah kembali, adik laki-lakiku dan yang lainnya sudah kembali. Setelah melihat Fang Bai dan yang lainnya kembali dengan selamat, Fang Yun mengancam dan menyapa mereka untuk menyambut. Di dalam halaman, Fang Qiang, Fang Gang, dan yang lainnya, setelah mendengar ini, awalnya terkejut, kemudian wajah mereka berseri-seri gembira saat mereka semua berjalan keluar untuk menemui mereka. Melihat Fang Bai dan yang lainnya berjalan mendekat sambil tertawa dan berbicara, Fang Xiong, Sun Xiuzhen, dan Sun Xiaojuan merasa bingung dan tidak percaya. Menurut mereka, Fang Bai, setelah menyakiti putra wali kota dan ditangkap, tidak akan bisa keluar dalam waktu kurang dari 10 hari atau setengah bulan. Lebih buruk lagi, dia bahkan bisa menerima hukuman penjara. Namun, mereka kembali kurang dari 1 jam kemudian, dan tampaknya sama sekali tidak diperlakukan buruk di kantor polisi. Fang Wu, Li Hu, Fang Bai, bagaimana? Bagaimana kalian bertiga bisa keluar? Fang Qiang mendekati Fang Bai dan yang lainnya, mengamati mereka dari atas ke bawah, dan melihat bahwa mereka semua baik-baik saja, ia menghela napas lega sekaligus dipenuhi pertanyaan. Ayah, kita harus berterima kasih kepada Fang Bai untuk ini. Fang Wu, dengan perasaan gembira dan bersemangat, menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di kantor polisi, dan dimanapun ada yang terlewat, Li Hu segera menyela dan menambahkan. Apa, Fang Bai kenal wali kota, dan proses transfer pekerjaan Anda juga sudah selesai. Apakah ini nyata? Setelah mendengar cerita putra dan Li Hu, Fang Qiang terkejut dan tidak percaya. Di mata Fang Qiang, wali kota yang memerintah puluhan ribu orang sudah merupakan pejabat yang sangat penting, apalagi wali kota yang mengelola jutaan orang di kota itu. Terutama setelah mendengar bahwa wali kota menyampaikan pidato yang sopan dan hormat kepada Fang Bai, memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Hal ini benar-benar mengutarakan pemahaman Fang Qiang, membuat kesulitan untuk menerimanya untuk saat-saat tertentu. Apalagi Fang Qiang, apalagi Fang Gang dan Yang Mei, tidak percaya bahwa putra mereka memperkenalkan wali kota. Keluarga Fang Xiong yang terdiri dari 3 orang bahkan lebih tercengang, tidak dapat mempercayai bahwa apa yang dikatakan Fang Wu itu benar. Namun jika itu tidak benar, bagaimana mungkin polisi bisa membebaskan mereka dengan begitu mudah? Akankah wali kota membiarkan semuanya begitu saja? Bagaimanapun, Fang Wu selalu teguh pendirian dan tidak akan repot-repot menipu mereka dengan sesuatu yang serius seperti transfer pekerjaan. Ayah, ini adalah kebenaran yang mutlak. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada teman lamaku, Wang Bin.
Fang Qiang tahu bahwa Wang Bin bekerja di kantor polisi kota dan merupakan teman sekelas lamanya, dan setelah mendengar ini, dia agak mempercayainya. Li Hu, dengan gembira, menggosok-gosokkan tangannya dan berkata dengan nada sederhana, terlebih lagi, kepala desa Fang Kun dan kepala kantor polisi desa Liu yang telah dipecat dan sedang dalam penyelidikan. Mereka mungkin akan berakhir di penjara. Tidak lama lagi berita ini akan tersebar di mana-mana. Hehe, jika kepala desa Fang jatuh, maka Fang Kun akan kehilangan pendukungnya, lalu bukankah akan ada kesempatan bagi pernikahanmu dengan Jiang Han? Fang Qiang bertanya dengan penuh semangat. Fang Wu mengangguk dan berkata, Fang Kun telah bertindak seperti seorang tiran di kota ini, sepenuhnya bergantung pada kekuasaan ayahnya. Begitu ayahnya selesai, dia pasti akan memerintahkan kepalanya. Sejujurnya, menurutku Fang Kun juga telah melakukan banyak hal buruk, dia mungkin akan berakhir di penjara bersama ayahnya. Memikirkan pernikahannya sendiri, Fang Wu menjadi bersemangat dan menambahkan, tanpa Fang Kun membuat masalah, kepindahanku ke sekolah di kota juga sudah terselesaikan. Kali ini, orang tua Jiang Han pasti tidak akan keberatan lagi. Ayah, aku akan mencari Jiang Han sekarang juga untuk menceritakan semua ini. Aku akan mengikutimu. Jika tidak ada masalah dari pihak keluarga Jiang, kami akan melanjutkan pernikahan besok sesuai rencana. Fang Qiang, hampir menarik kegirangan, meraih tangan putranya, siap untuk pergi. Ayah, tunggu sebentar, kita tiba sebagai tamu di rumah. Dia teman Fang Bai. Sambil mengatakan itu, Fang Wu menunjuk ke arah mobil sport merah yang diparkir di depan rumah mereka. Dengan isyarat itu, pandangan semua orang beralih ke mobil sport merah tersebut. Pintu mobil sport itu terbuka, dan Xia Chenyu, mengenakan gaun merah, memancarkan aura cemerlang, dan sangat cantik, muncul di hadapan semua orang. Yang membuat Fang Bai terkejut adalah saat itu, Xia Chenyu tidak menoleh ke sekeliling, ia memasang senyum tipis di wajahnya, tanpa pesona dan gaya genitnya yang biasa, namun sebaliknya, ia memancarkan aura penampilan dan keanggunan yang mulia, seperti seorang wanita terpelajar dari keluarga terhormat. Apa yang sedang direncanakan wanita ini? Perubahan gaya pertarungan Xia Chenyu yang tiba-tiba membuat Fang Bai agak bingung. Melihatnya mendekat dengan sikap dan sikap seorang wanita, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub. Xia, Fang Bai, apakah ini semua anggota keluargamu? Tolong bantu saya. Fang Bai hendak berbicara ketika Xia Chenyu mengucapkannya. Pipinya merona menawan, dan memunculkannya yang sedikit malu-malu menyapu wajah Fang Qiang dan orang-orang lain yang berdiri di belakangnya. Petik 2. Xia Chenyu yang ada di hadapannya sangat berbeda dari Xia Chenyu yang pernah ia temui sebelumnya, sehingga Fang Bai mulai bertanya-tanya apakah wanita yang berdiri di hadapannya itu benar-benar Xia Chenyu, atau mungkin Xia Chenyu memiliki saudara kembar dengan kepribadian yang sama sekali berbeda. Bab 260, Presiden Xia memberikan hadiah, bagian 1. Di depan semua orang, Fang Bai tidak bisa langsung bertanya kepada Xia Chenyu apa yang sedang ia rencanakan, jadi ia harus memulai dengan memperkenalkan orang tua dan kerabatnya. Ini paman tertua saya, ini paman kedua saya, ini bibi termuda saya. Ini sepupu laki-laki tertua saya, ini sepupu perempuan kedua saya, ini sepupu laki-laki saya. Saat Fang Bai memperkenalkan satu persatu kerabatnya yang hadir, Xia Chenyu tersenyum, mengangguk, dan mengucapkan, halo, dengan sopan. Mengendarai mobil mewah dan mengenakan pakaian bermerek desainer, ditambah parasnya yang menawan dan auranya yang luar biasa, Xia Chenyu jelas tampak berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Sapaan sederhana, halo, darinya membuat orang-orang seperti Fang Qiang merasa tersanjung dan sedikit kagum. Ini ayahku, ibuku, adik perempuanku. Setelah memperkenalkan para kerabatnya, Fang Bai akhirnya menunjuk keluarganya sendiri dan memperkenalkan mereka. Ketika Xia Chenyu menyapa paman, bibi, dan kerabat Fang Bai lainnya, ia mempertahankan kesopanan yang sopan dan formal, yang tidak terlalu dingin dan terlalu antusias, keseimbangan yang sempurna. Namun, sikapnya berubah total ketika dia berhadapan dengan keluarga dekat Fang Bai. Hai, paman, hai bibi. Nama saya Xia Chenyu, dan saya adalah teman baik Fang Bai. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Chenyu saja. Yang benar-benar mengejutkan Fang Bai adalah Xia Chenyu tidak hanya sangat ramah kepada keluarganya, tetapi setelah menyapa mereka, dia bahkan mendekati Yang Mei, ibu Fang Bai, mengepalkan tangan, dan berkata, Bibi, Fang Bai mengatakan kepada saya bahwa Bibi baru berusia 40 tahun lebih, tetapi menurutku Bibi terlihat tidak lebih tua dari awal 30-an. Ternyata Fang Bai telah berbohong padaku. Wanita senang menerima pujian, terutama wanita yang lebih tua yang lebih memperhatikan penampilan dan kesehatan mereka. Ucapan Xia Chenyu membuat Yang Mei senang, dan dia tersenyum gembira. Chenyu, Fang Bai tidak berbohong padamu, Bibi memang sudah berusia lebih dari 44 tahun. Hehe, langkah bagusnya jika aku semuda yang kau katakan. Xia Chenyu, yang cantik dan anggun, dengan tutur kata yang manis, langsung memenangkan hati Yang Mei. Dalam pemikirannya, ia mulai menebak-nebak seperti apa hubungan gadis cantik dan anggun itu dengan putranya. Mendengar ucapan Xia Chenyu, Fang Bai tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya dan berpikir, kapan terakhir kali aku menonton umur ibuku? Jika kamu ingin menyenangkan ibuku, apakah kamu harus melibatkan aku? Paman dan bibi,
Karena ini pertemuan pertama kita, saya membawa beberapa hadiah untuk kalian. Semoga kamu menyukainya. Fang Bai, bisakah kau datang dan membantuku? Xia Chenyu mengatakan ini dengan memohon kepada Fang Bai, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil spotnya yang diparkir tidak terlalu jauh. Meskipun Fang Bai tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Xia Chenyu, karena Xia Chenyu meminta bantuan, akan terlihat tidak baik jika dia hanya berdiri di sana, jadi dia segera menyusul. Kak Xia, apa yang sedang kamu lakukan? Sambil berjalan berdampingan dengan Xia Chenyu, Fang Bai bertanya dengan lembut. Aku tidak sedang merencanakan apapun. Ekspresi pura-pura polos terlintas di wajah Xia Chenyu. Tidak benar, kamu terlalu antusias, dan ada apa dengan hadiah-hadiah itu? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Xia Chenyu terkekeh dan berkata, tidakkah aku boleh mencoba menyenangkan keluargamu? Mengapa kamu repot-repot menyenangkan mereka jika kamu bukan saudara atau kerabat? Fang Bai merasa bingung. Menyenangkan mereka berarti menyenangkan dirimu sendiri. Dengan pandangan sekilas penuh pesona, Xia Chenyu tertawa pelan, sekarang kau adalah senjata rahasia kami di perusahaan kecantikan. Dengan bergabungnya Anda, perusahaan kecantikan dapat terus tumbuh dan berkembang. Kita bisa melampaui Huaxia dan menjangkau dunia. Jadi, aku harus melakukan segala yang aku mampu untuk mempertahankanmu. Fang Bai tertawa terbahak-bahak dan akhirnya menyadari bahwa sikap ramah Xia Chenyu terhadap keluarganya disebabkan oleh kekhawatiran bahwa ia mungkin berhenti membantu perusahaan kecantikan di masa depan. Dia ingin menggunakan metode berbelit-belit ini, yaitu memenangkan hati orang banyak untuk memenangkan hati pangeran, agar pangeran tetap bekerja di perusahaan kecantikan. Ini, bantu aku dengan ini. Xia Chenyu tiba di samping mobil spotnya, mengeluarkan beberapa kotak hadiah dengan berbagai ukuran dari dalam mobil, dan meminta Fang Bai untuk membantu membawa kotak-kotak tersebut. Dari kotak itu, Fang Bai merasakan jejak energi esensi yang samar dan tahu pasti ada batu permata berharga di dalamnya, berpikir bahwa Xia Chenyu benar-benar berusaha keras untuk menyenangkan keluarganya. Namun, Fang Bai tidak mengatakan apapun, karena bagaimanapun juga, 3 resep rahasia yang telah ia berikan tidak hanya menyelamatkan perusahaan kecantikan Xia Chenyu dari ambang kehancuran tetapi juga membantu menghasilkan kekayaan, menghasilkan keuntungan yang mencengangkan. Wajar jika dia memberikan beberapa hadiah kepada anggota keluarganya. Tapi, menurutku hubungan antara Xia Chenyu dan adikku bukanlah sebuah persahabatan. Fang Yun mencondongkan tubuhnya mendekati ibunya, Yang Mei, dan berbisik sambil terkekeh, memandang Xia Chenyu yang sibuk mengambil barang-barang dari mobilnya yang tidak jauh dari situ. Jika bukan teman, lalu apa? Hati Yang Mei tergerak, dan dia bertanya sambil tersenyum. Kalau bukan teman, tentu saja mereka adalah kekasih. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Xia Chenyu menatap kakakku dengan penuh kasih sayang? Kata Fang Yun. Xiao Yun, jangan bicara omong kosong tanpa bukti, nanti malah jadi masalah kalau gadis itu mendengarnya. Fang Gang menatap putrinya dengan tajam. Xiao Yun benar, aku juga merasa Xia Chenyu sepertinya punya perasaan khusus terhadap putra kita. Semakin Yang Mei memperhatikan Xia Chenyu, semakin dia menyukainya, sambil tersenyum dia berkata, gadis itu tidak hanya cantik tetapi juga memiliki temperamen yang baik, berdiri bersama putra kita, mereka benar-benar cocok. Nanti saya akan menanyakan hal ini dengan saksama kepada putra kami, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Saat mereka sedang berbicara, Fang Bai dan Xia Chenyu kembali, masing-masing membawa sebuah kotak hadiah. Paman, saya membeli jam tangan ini di Pulau Hong Kong, kuharap Paman menyukainya. Xia Chenyu mendekati Fang Gang, mengeluarkan jam tangan dari salah satu kotak hadiah, dan menyerahkannya kepada Fang Gang sambil tersenyum lebar. Ini, Fang Gang ragu-ragu, tidak yakin apakah ia harus menerima hadiah itu, dan mengalihkan pandangannya ke arah putranya, Fang Bai, untuk meminta pendapatnya. Ayah, ini niat tulus kakak Xia, terimalah, kata Fang Bai sambil tersenyum. Fang Gang mengangguk lalu berterima kasih kepada Xia Chenyu sebelum mengambil jam tangan yang diberikannya. Fang Gang suka memakai jam tangan dan jam tangan yang dikenakannya adalah jam tangan biasa yang dibelinya seharga beberapa ratus dolar beberapa tahun yang lalu, yang sekarang terlihat agak usang, tetapi dia selalu enggan untuk menggantinya. Meskipun dia tidak paham soal jam tangan, Fang Gang melihat bahwa jam tangan yang diberikan Xia Chenyu kepadanya dibuat dengan sangat indah, cantik dan luar biasa, dan tahu bahwa harganya pasti mahal. Vacheron Konstantin, Fang Xiaojuan pernah mendekati Fang Gang dan berseru keras setelah melirik jam tangan di tangannya. Ada apa, Xiaojuan? Apakah Anda mengenali jam tangan ini? Yang Mei menoleh untuk bertanya. Saya pernah melihat model ini di toko jam tangan di kota Zhongzhou, harganya 4 atau 500 ribu. Tatapan Fang Xiaojuan muncul pada jam tangan Vacheron Konstantin di tangan Fang Gang, wajahnya penuh rasa iri, dan dia menjadi semakin penasaran tentang identitas Xia Chenyu. Xia Chenyu, yang mengendarai mobil mewah seharga 1 juta, jelas kaya raya, tetapi memberikan hadiah berupa jam tangan mewah senilai beberapa ratus ribu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang kaya biasa. Di mata Fang Xiaojuan, Xia Chenyu adalah wanita yang sangat kaya dan cantik. Jika dia memang pacar Fang Bai, maka keluarga paman mereka akan melambung ke puncak kejayaan. Akhir cerita bab 251 sampai bab 260.
Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 261 sampai bab 270 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk